Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mituleda. Kali ini temanya mungkin agak berbeda dan biasanya yang ngomong itu ibu-ibu ya, ibu hamil, dokter. Tapi saya bukan dokter, bukan ibu hamil, tapi saya bapak dari anak-anak saya yang dulu waktu hamil. Istri saya itu posisi anak-anak saya bayinya dulu memang sungsang. Jadi ini hanya sharing tentang beberapa kejadian ataupun bisa disebut mitos bayi sungsang. Oke, pertama, bayi sungsang itu kata orang Jawa memang bayi yang akan memiliki keunikan ya, baik nanti anak-anaknya pinter atau bisa melebihi kapasitas anak-anak yang lain. Itu mitos yang pertama. Kemudian mitos yang kedua, anak itu bisa melihat hal-hal gaib atau bahasa lainnya indigo. Jadi ini beberapa tetangga terutama di daerah saya di Pati itu juga banyak orang tua yang mengatakan demikian, tapi ya itu mitos ya. Terus kemudian mitos yang ketiga, anak ini bisa mengobati atau menjadi perantara untuk mengobati orang. Misalnya anak kecil yang itu lahir dulu dia bayi indigo, ketika ada orang cegukan atau bahasa Jawanya itu apa ya, lelegen atau apa ya, ada duri atau apa di sini yang nggak bisa tertelan atau masuk ke dalam perut, anak itu disuruh membaca doa, nanti disebulkan di apa namanya air putih, nanti diminum, konon ya, konon itu akan bisa sembuh. Itu mitos yang ketiga. Kemudian mitos yang keempat, ini yang paling dasar sebenarnya, yaitu bayi itu bisa lahir normal. Nah ini mitos yang paling dasar sebenarnya, dan ini sudah saya alami, kedua anak saya sungsang dan alhamdulillah bisa lahir normal. Kemudian mitos yang kelima, anak itu bisa lahir kembar atau kembar siam, karena ketika di USG, baik ketika usia kandungan 6 bulan atau 7 bulan, itu memang kondisinya tidak bisa terbaca jenis kelaminnya ya. Jadi meskipun USG-nya 4 dimensi, beberapa kali saya juga dulu waktu anak pertama itu tidak bisa lihat jenis kelaminnya, dan dokter hamil atau dokter kandungan tidak bisa menjelaskan secara ilmiah anak ini laki-laki atau perempuan. Tapi kalau dia posisi normal tidak sungsang kan jelas ya, antara laki-laki dan perempuan dapat terdeteksi, khususnya ketika kandungan berusia 7 bulan sampai 8 bulan. Jadi itu mitos yang kelima. Mitos yang selanjutnya, anak itu bisa lahir tanpa ada gangguan ataupun bantuan medis ya. Ya artinya anak itu bisa lahir dengan sebagaimana mestinya tanpa harus berobat ke dokter, ke dukun, itu kan alternatif lain ya. Jadi itu beberapa mitos yang yang bisa kami share, karena saya juga beberapa tahun-tahun yang lalu, terutama anak saya yang pertama kondisinya sungsang, dan ini anak saya yang kedua ini juga sungsang, tapi alhamdulillah bisa kembali dan semuanya lahir normal. Ini kejadian yang menurut saya kembali lagi kepada kekuasaan Allah yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya beberapa mitos ini hanya cerita-cerita ataupun pengalaman yang tentunya tiap orang berbeda karena belum ada riset ilmiah, tapi yang jelas kedua anak saya sungsang dan lahir normal. Jadi para ibu hamil, bumil, jangan berkecil hati ketika anak Anda atau DB bayi posisi di kandungan masih belum bisa kembali normal, karena yang paling penting adalah berusaha, berikhtiar baik dohir maupun batin, terutama ya senam, kemudian perbanyak minum air putih, kemudian juga jaga pola kesehatan, terutama makan makanan yang 5 sehat 5 sempurna ditambah buah-buahan, dan yang paling penting adalah sujud yang lama saat sholat atau sesudah sholat, dan yang paling pokok adalah berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian beberapa mitos ya bahasanya, karena ini tidak ada riset ilmiahnya, tidak ada teori empirikalnya. Semoga ini menjadi bahan untuk membuat Anda semakin optimis dalam, terutama ibu hamil ya,
optimis dalam mengandung sampai nanti persalinan, dan saya doakan semoga bayi-bayi Anda lahir normal seperti yang saya alami, istri saya lah, bukan saya, yang saya alami ini dapat ditiru atau memberkahi anak-anak Anda, terutama yang menonton video ini. Semoga yang sungsang bisa lahir normal dan selamat sampai besar nanti. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekeliruan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.